Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita pada kesempatan ini untuk pertemuan pertama di malam ini kita akan membicarakan terkait dengan konsep domain dan kelas pada Nanda Internasional ya. Secara overview dulu. Kalau Nanda, buku Nanda maksud saya, dalamnya itu nanti akan terdiri dari domain dan kelas-kelas di dalam domainnya. Oke, itu kalau Nanda. Kalau teman-teman nanti membuka SDKI, bukan domain dan kelas nanti dalamnya itu, tapi kategori dan subkategori. Ya, berhubung kita belum berbicara tentang SDKI, malam ini fokus pada terkait dengan domain kelas pada Nanda Internasional dulu. Edisi 2018-2020 begitu. Walaupun kita udah punya ya softfile yang 2021 sampai 2023 begitu. Oke, yang mau diskusi silahkan raise hand seperti biasa. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang sudah hafal nggak ke 13 domain kita? Oke, Arif, angkat tangan. Panggilannya siapa? Arif ya? Iya, Nurse. Arif. Oke. Gimana, Arif? Apa yang mau kita diskusikan, Arif? Mungkin terkait Nurse, cara untuk memahami dari domain Nanda tersebut, supaya lebih cepat gitu. Apa gimana ya? Supaya lebih cepat hafal gitu, Nurse. Itu bagaimana, Nurse? Apakah harus memahami lebih dasar terlebih dahulu gitu? Oke. Ditangkap anunya maksudnya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, Nanda itu mempunyai domain ada 13. Kenapa sih pertanyaannya tuh kenapa harus dibikin domain? Kenapa nggak dibiarkan terhambur aja susunannya? Kenapa nggak disusun label diagnosis itu per alfabet misalkan? Misalkan ansietas atau kecemasan jadi diagnosis pertama nomor 1 misalkan. Kenapa sih nggak kayak gitu? Ya kan? Nah, ternyata domain dan kelas di Nanda ini ada kaitannya teman-teman dengan pola Gordon di asesmen keperawatan. Coba iseng-iseng lihat pola Gordon yang 11 itu, oke, dari pola persepsi kesehatan itu nomor 1. Pola nomor 2 tentang nutrisi cairan berbanding sama loh dengan domain 2-nya Nanda. Coba lihat domain 2 Nanda. Bicaranya juga tentang nutrisi dan cairan. Artinya, ketika teman-teman nanti melakukan asesmen keperawatan, mendapatkan data di domain di pola berapa dengan menggunakan Gordon, sebenarnya memudahkan nanti mencari di mana lokasi diagnosis yang mungkin kita harapkan ada ini. Jadi kalau sebagai contoh tadi tentang nutrisi misalkan ya, pasien kita itu setelah kita tanya-tanya dia nggak bisa menelan makanan, nggak bisa ditelan gara-gara tenggorokannya sakit, entah dia panas dalam atau ada apa di tenggorokannya. Oke, di Gordon kita akan menemukan pengkajian tentang fungsi menelan tersebut di pola 2. Di Nanda pun ternyata domainnya domain 2 yang ada bahasa diagnosisnya itu tentang gangguan menelan. Nah, itu sebenarnya memudahkan. Kalau terhambur, misalkan nggak usah pakai domain, ya susah kita nggak akan spesifik mencarinya di mana nanti. Dan 13 domain yang ada di Nanda itu memudahkan kita untuk mengingat sebenarnya. Misal, 1 tentang persepsi kesehatan, 2 tentang nutrisi cairan, 3 tentang eliminasi dan pertukaran, 4 tentang
aktivitas. Nah, kalau berbicara teman-teman misalkan mengkaji pasien, yang bermasalahnya itu tentang aktivitasnya. Harusnya otomatis pikiran kita nyarinya di domain 4. Begitu. Nggak usah lagi nyari, Rip, nggak usah nyari kamu di domain 2. Misalkan pasien kita nggak bisa jalan, misalkan. Ya nggak usah kamu nyari di domain 2 tentang nutrisi. Hubungan bisa jalan, bisa berpindah, itu pasti ada di domain 4. Tentang aktivitas, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya maksud kenapa sih Nanda harus ada domain, ada kelas, kayak gitu. Gitu, Rip. Baik, Nurse. Mungkin Oke, saya dapat simpulkan, jadi ada perkaitannya adalah pola Gordon dengan Nanda Internasional, Nurse. Ada kaitannya, benar. Ada kaitannya. Betul. Oke, thank you, Rip. Oke, sama-sama, Nurse. Oke, silakan Muhammad Rizkan Alfitri. Panjang banget. Siapa panggilannya? Akbar, Nurse. Akbar, ternyata Akbar panggilannya. Oke, Akbar silakan. Izin bertanya, Nurse. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Alfitri Akbar, bisa dipanggil Akbar, NIM 2110913110009. Bar, kita bukan LDKM, Bar. LKMMD, Bar. Santai aja, Bar. Izin bertanya, Nurse, mungkin ini sejarah dari Nanda saja, Nurse. Mengapa kode diagnosis dari Nanda itu identik 5, Nurse? Ada 5 angka itu, Nurse. Angka ya? Oke. Susah banget nih pertanyaannya. Jujur ya. Jujur juga saya nggak tahu kenapa angka. Tapi mungkin gini ya. Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3 ya? Karena dari dulu kemunculan awalnya pun jumlah diagnosis itu udah ratusan. Bayangkan kalau menyiapkan cuma 2 angka, kan nggak bisa 2 digit kayak gitu. 3 digit juga ratusan. Mungkin sampai 5 digit itu bayangan ke depan tuh akan mungkin banyak kode-kode diagnosis yang muncul sehingga harus banyak digit yang tersedia. Detik ini kan hampir 300-an ya angkanya itu paling tinggi. Tapi jangan salah, jangan beranggapan bahwa 300 sekian kode tertinggi sekarang jumlah diagnosisnya juga 300-an. Enggak kayak gitu. Kenapa saya bilang enggak kayak gitu? Coba teman-teman perhatikan, ada enggak kode 00001 di Nanda yang teman-teman pegang? Saya yakin tidak ada di situ. Saya yakin tidak ada. Artinya, dulu sejarahnya pernah ada itu diagnosis 00001. Tapi detik ini tidak ada lagi. Yang ada hanya saudaranya 00002, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Begitu. Ya, pasti nanti nanya, "Mana 001 ya?" Mungkin lagi nyelam kayak gitu. Oke, itu. Mungkin itu ya maksudnya, saya juga bicaranya mungkin karena saya juga nggak pernah diceritakan kenapa jadi 5 digit. Dan saya kaget ada yang nanya kayak gitu. Gitu, Akbar. Baik, Nurse, terima kasih, Nurse. Ini mungkin saya cuma kepo aja, Nurse. Ya, bingung, di Nanda ada 5, di Nick ada 4. Oh, oke. Iya, nanti sama-sama kita cari tahu ya. Saya juga belum sampai ke sana. Terima kasih banyak, Nurse, jawabannya, Nurse. Oke, sip. Akbar, terima kasih. Lanjut, tadi Muziati Hidayah ya. Silakan. Ingin bertanya, Nurse. Ya. Kan di Nanda itu ada beberapa kelas yang kosong. Nah, kalau kelas itu kosong, kenapa tetap ada di Nanda? Kenapa tidak dihapus saja, Nurse? Betul. Salah satunya mungkin ya terkait dengan teman-teman tolong buka Nandanya. Saya rasa pernah ingat tentang domain 3, tentang domain 3 itu ada salah satu kelas yang kosong kalau nggak salah tentang fungsi apa ya, yang apa ya, ekskresi kulit ya. Bisa menjawab, Nurse. Ya, apa? Fungsi integumen ya, integumen yang kosong. Kenapa sih tetap ada kok sebenarnya kosong kayak gitu? Istilahnya, kenapa kita punya kamar di suatu rumah nggak ada penghuni, tapi tetap
kayak disediakan tempat tidurnya kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, ternyata jawabannya kayak gini. Konsep pengeluaran atau ekskresi dalam tubuh manusia itu nggak cuma berbicara tentang fekal dan urinaria, nggak cuma berbicara tentang BAB dan BAK, teman-teman. Ternyata ada juga loh fungsi ekskresi dan sekresi itu melalui integumen. Maksudnya apa? Pernah nggak dengar atau baca bahwa berkeringat itu juga ekskresi dan sekresi sebenarnya. Namun detik ini belum ada diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan yang mengangkat misalkan ketidakefektifan berkeringat misalkan. Kan ada kaitannya tuh dengan integumen keringat. Ya kita paham ya yang namanya membikin sebuah diagnosis keperawatan yang akan diterima oleh Nanda Internasional itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nanda terbentuk dari label Nanda tersebut terbentuk dari sekumpulan riset yang harus dilakukan. Forum Nanda itu harus meeting mungkin untuk menentukan ini layak apa enggak diterima dalam list daftar diagnosis. Jadi sehingga detik ini mungkin di situ masih kosong begitu teman-teman. Namun secara konsep pengetahuan kan ada bahwa sekresi-ekresi juga ada lewat integumen, yaitu keringat sebagai contoh. Nah, mungkin itu kenapa. Yang lain ada juga yang kosong sebenarnya. Saya ngambil contoh itu aja tadi. Begitu. Baik, terima kasih Nurse atas jawabannya. Oke, thank you Mulyati. Silakan. Kalau di sini Aji Aryat Rahmatullah. Siapa panggilannya? Bisa dipanggil Aji Nurse. Oke, Aji. Silakan Aji. Izin bertanya Nurse, itu kan tadi kata Pian kayak ada diagnosa yang hilang kayak 0001 itu kalau boleh tahu penyebabnya apa ya Nurse? Apakah penyakitnya hilang gitu punah atau punah? Oke, mudah-mudahan COVID punah ya. Oke, jadi teman-teman gini. Ya udah saya kasih tahu ya, mungkin ada yang udah tahu, ada yang dengar bahwa 00001 itu adalah ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Itu ada di Nanda edisi 2008 kalau nggak salah, 2008 apa 2009. Pokoknya pertama kali saya mengenal Nanda, kisaran Nanda edisi 2008 apa 2009 saya lupa. Yang saya ingat covernya itu warna hitam, teman-teman. Sejarah nih. Itu diagnosis ada loh. Saudaranya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, ternyata setelah terbit Nanda 2011, kalau saya nggak salah edisi, hilang apa yang 001 tadi. Terus kita baca, kenapa sih hilang? Emang nggak ada masalah lagi ya tentang ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Nyatanya di dunia kan banyak orang-orang yang mungkin lebih secara berat badan kayak gitu. Berarti nggak ada masalah lagi lah, Mas. Bukan begitu. Ternyata penjelasannya Ji dan kawan-kawan, Nanda itu memutuskan untuk menghapus diagnosis yang kodenya paling tua tadi. Ternyata ada alasan, bahwa alasannya ilmu pengetahuan berkembang bahwa orang dengan berat badan lebih tersebut, nutrisi lebih tersebut, penyebutannya nggak tentang ketidakseimbangan nutrisi lagi, tapi apa? Berat badan berlebih atau overweight. Yang kedua adalah obesitas. Ternyata itu yang mengganti. Baca di domain 2 juga ternyata ada. Coba baca, ada. Dan kode obesitas dan overweight atau berat badan berlebih itu kodenya besar loh. Kalau nggak salah 200-an ke atas ya. Coba cari. Saya nggak megang Nanda sekarang. Coba cari di domain 2 berapa kode obesitas dan kode berat badan berlebih. Di domain 2. Izin menjawab Nurse. Berapa?
kodenya? Rip. 00232 nurse. 00232. Kalau yang satunya? Berat badan lebih 00233. 22 dan 232 dan 233 kah? Gini. Nah, itu kan berdempet ya ibaratnya tuh kalau kelahiran tuh selang 1 jam aja ternyata. Nah, itu dua label diagnosis itu yang ternyata baru pada tahun 2011 dan itu yang menggantikan diagnosis 0001 tadi yang dihapus pada edisi sebelumnya, begitu. Itu sebagai contoh, begitu. Karena bahasa ilmu pengetahuannya nggak lagi berbicara tentang nutrisi lebih. Yang ada kita bicaranya adalah overweight dan obes, begitu. Kalau mau dicari lebih dalam lagi, kalau yang 001 tadi hanya bilang kayak gini, lebih dari kebutuhan tubuh. Lebih itu apa? Lebih itu segimana? Nah, kalau berat badan berlebih dan obes, dia ada rentang ukurannya dikaitkan dengan BMI, Body Mass Index atau IMT bahasa Indonesianya, indeks massa tubuh. Coba teman-teman lihat yang di obesitas berapa batasan karakteristiknya, yang di berat badan berlebih berapa batasan karakteristiknya. Coba lihat sekarang. Beda tuh. Obes lebih berat secara anunya. Secara apa istilahnya? BMI-nya. Coba lihat. Berapa yang obes, berapa yang overweight. Ada nggak di batasan karakteristik? Yang dewasa body mass index BMI lebih dari 30 kayak gitu kan, Nurse? Nah, itu. Kalau itu yang obes ya, Prio Yoga. Kalau yang obes di saya lebih dari 30, tapi yang di ini berat badan berlebih sama aja, Nurse. Lebih dari 30 kg per M pangkat 2. Ada bedanya nggak berat badan berlebih dan obes? Harusnya ada. Coba pelan-pelan cari batasan karakteristik yang lain. Ada. Apa? Yang bagian persentilnya lebih besar ke 95 untuk usia dan gender. Kalau untuk berat badan berlebih ke 85. Oh, oke. Berarti di situ bedanya. Persentil ini erat kaitannya dengan pernah ya teman-teman, pernah melihat KMS nggak yang itu loh, yang kayak ada grafik yang di atas garis atau di bawah garis ya, itu loh. Waktu teman-teman kecil atau punya adiknya. Nah, kaitannya di situ kalau berbicara persentil. Kalau yang garis normal itu kan di tengah-tengah di area warna hijau, artinya itu sangat ideal kayak gitu. Posyandu, iya benar. Teman-teman di Posyandu menggunakan itu. Yang KMS itu kartu menuju sehat apa ya bahasanya? Nyarikan punya anak saya ada kalau nggak salah. Nah ini, sebentar saya carikan. Ini namanya. Nah ini, sebentar. Real nih langsung. Nih, nah ini loh. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ini loh maksudnya. Nah kebetulan ada gitu. Oke, untung aja contohnya di dekat badan. Oke, gitu, Ji. Siap, Nurse. Berarti bisa disimpulkan kayak diagnosa yang hilang tuh bukan hilang penyakitnya. Bukan. Tapi kayak masuk ke diagnosa lain gitu yang betul. Sama. Iya, pengertiannya sama, justru lebih spesifik ternyata hari ini. Ya, Baik, Nurse. Terima kasih, Nurse. Sip, karena diagnosis keperawatan juga nggak tergantung ke penyakit langsung kan, tapi lebih kepada apa keluhan atau apa tanda gejala dari suatu keadaan kayak gitu. Oke, terima kasih Haji. Lanjut, Eka Putri Damayanti. Silakan Eka. Mohon izin bertanya, Nurse. Ya, silakan. Dan sebelumnya mohon maaf, Eka tuh kurang mengerti faktor yang berhubungan.
Oh, faktor yang berhubungan, kata Eka. Itu kakak. Ya, faktor yang berhubungan populasi resiko dengan kondisi terkait itu apa, Nars? Oke. Kalau batasan karakteristik kan itu gejala. Kalau Betul. yang lain itu apa? Terima kasih. Oke. Sambil bantu secara pengertian ya. Yang lain gini, di Nanda itu di bagian-bagian awal ada loh pengertiannya. Saya lupa halaman berapa, tapi di bagian-bagian awal ada pengertiannya dari batasan karakteristik, dari faktor yang berhubungan, dari populasi sampai dengan kelompok yang beresiko. Ya, coba bantu saya yang pegang Nanda, boleh nanti dibacakan secara definisi. Saya jelaskan dari faktor yang berhubungan dulu ya. Faktor yang berhubungan itu adalah penyebab dari suatu diagnosis terangkat. Oke, kita ambil contoh misal apa ya? Diagnosis sejuta umat aja dulu ya, nyeri akut. Oke, nyeri akut, diagnosis sejuta umat. Gini, waktu jalan-jalan di rumah misalkan, tiba-tiba kelingking jari kita kebentur sisi pintu. Oke, alhasil yang dirasakan sakit atau nyeri, perih. Oke, maka tanda gejalanya bisa kita lihat secara objektif pasien meringis. Secara subjektif pasien mengatakan, aduh jari kelingking kakiku sakit, kebentur sisi pintu. Oke, itu batasan karakteristik. Eka juga udah paham tadi tentang itu. Sekarang penyebab atau faktor yang berhubungan kenapa nyeri akut tadi muncul. Oke, nyeri akut dan nyeri kronis dibedakan oleh waktu 3 bulan dan lebih dari 3 bulan. Itu udah clear ya saya rasa. Penyebabnya di nyeri akut itu ada beberapa faktor, agen injuri biologi, agen injuri biokimia, ada agen injuri fisik. Kalau keadaannya habis kesenggol sisi pintu tadi, pilih yang agen injuri fisik. Bukan biologi, bukan kimia. Kenapa fisik? Karena kan kita kebentur itu masalah fisik sebenarnya. Sampai memar masalah fisik. Lantas, Nars, kalau terkait dengan biologi atau kimia, apa contohnya? Misalkan kalau biologi ini sakit mah misalkan. Perih lambungnya, nyeri, atau habis sakit apapun lah istilahnya yang dari dalam tubuh itu nyeri akibat agen injuri biologi. Tapi kalau berbicara agen injuri kimia, contohnya apa? Kita lagi praktek di laboratorium kimia kena tuangan dari H2SO4, asam sulfat, misalkan terbakar macam-macam tangan kita. Nah, itu dari agen injuri kimia atau dari zat-zat korosif lainnya, misalkan kena tangan kita, misalkan. Nah, itu kimia. Jadi, faktor yang berhubungan itu adalah penyebab terjadinya suatu diagnosis keperawatan. Begitu, Eka. Oke, lanjut. Populasi beresiko dan kondisi klinis terkait. Ada yang udah buka definisinya nggak? Tolong bacakan dulu biar nggak salah kita. Ada yang buka definisinya? Ada, Nars. Ya, tolong bacakan dulu yang mungkin populasi beresiko dulu boleh. Populasi beresiko adalah kelompok individu yang memiliki karakteristik yang menyebabkan masing-masing anggotanya rentan terhadap respon manusia tertentu, seperti demografik, riwayat kesehatan atau keluarga, tahap pertumbuhan atau perkembangan, atau pemajanan pada kejadian atau pengalaman tertentu. Oke. Ambilkan contoh satu diagnosis yang ada populasi beresikonya. Acak. Apa aja, Acak? Defisien volume cairan. Boleh. Defisiensi volume cairan. Jangan langsung ke populasi beresiko. Pahami dulu apa yang dimaksud dengan defisiensi volume cairan. Definisinya apa?
penurunan cairan intervaskular, interstisial, dan atau interseluler ini mengacu pada dehidrasi, kehilangan cairan saja tanpa perubahan kadar natrium. Oke, secara bayangan itu semacam kayak orang, misalkan anak-anak lagi diare atau muntaber, yang mana tanpa kehilangan natrium dan lainnya. Artinya di sini murni cairan yang keluar, nggak ada istilah darah yang keluar misalkan. Itu secara definisi dulu. Coba baca populasi yang beresikonya siapa aja. Baca. Usia ekstrim, berat badan ekstrim, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Oke, misalkan usia ekstrim, lansia misalkan. Lansia itu secara kemampuan minum itu tidak sebaik mungkin dengan kita yang sekarang, apalagi lansianya sakit misalkan. Artinya keterbatasan dia mengakses minuman akan sedikit, ya. Di mana saat itu juga lansia akan tetap memproduksi urin, kalau panasnya berkeringat, misalkan. Artinya di sini populasi yang beresiko kaitannya dengan usia yang ekstrim atau terlalu tua atau justru terlalu muda, misalkan. Yang terlalu lah itu namanya ekstrim. Nah, kaitannya dengan diagnosis keperawatan itu untuk apa sih populasi beresiko itu ada? Untuk memberikan penguatan ke kita sebenarnya. Oh, ketika kita memandang lansia yang kebetulan lagi sakit juga misalkan, oh kayaknya itu benar deh secara kondisi bahwa ya mereka itu sebagai populasi rentan akan terjadi defisiensi volume cairan ketika minumnya nggak banyak misalkan. Jadi ciri-ciri siapa aja sih yang kayaknya mungkin akan kena. Nah, simpelnya kayak gitu. Itu populasi beresiko. Oke, lanjut ke yang kondisi klinis terkait. Di defisiensi volume cairan tuh ada nggak kondisi klinis terkaitnya, Eka? Ada apa aja, Eka? Kehilangan cairan aktif, gangguan mekanisme pengaturan, gangguan yang mempengaruhi absorpsi cairan, gangguan yang mempengaruhi asupan cairan, kehilangan cairan hebat melalui rute normal, kehilangan cairan melalui rute abnormal, agen farmaseutika. Oke, saya ambil yang agak-agak belibet namanya, agen farmaseutika. Kita kalau berbicara ada ya loh obat-obat namanya itu obat furosemid. Obat furosemid itu untuk mengeluarkan cairan secara cepat. Jadi istilahnya ada seseorang yang mungkin bermasalah dengan metabolisme atau regulasi cairannya, dia bengkak misalkan di kaki atau di tangan, ketika ditekan itu edem, ada edem. Ada yang pernah paham tentang edem nggak? Ditekan lama kembali. Kalau kita kan ditekan akan cepat. Kalau orang edem ditekan itu lambat begitu untuk muncul lagi. Nah, orang-orang yang kayak gitu biasanya masuk agen farmaseutika, nama pasarannya itu misalkan furosemid. Ketika dikonsumsi itu obat akan berpengaruh pada pembuangan cairan yang sangat aktif melalui urin. Artinya kan rute masih normal ya. Enggak sampai berdarah, darah kan cairan juga, tapi urin kan artinya rute normal aja. Nah, banyak urin yang keluar tersebut, kondisi itu bisa loh menyebabkan defisiensi volume cairan ketika asupan cairan melalui minum atau melalui drip infus yang netes ke selang infus itu enggak adekuat atau enggak seimbang, bisa aja loh kebanyakan keluar, justru dia dehidrasi pasiennya. Itu sebagai contoh kondisi klinis terkait. Begitu. Ciri sih sebenarnya Eka dan kawan-kawan, kondisi klinis populasi beresiko itu adalah hal-hal yang mencirikan siapa sih biasanya orang-orang yang mungkin akan tegak diagnosis yang rencananya kita angkat begitu. Gitu Eka.
Mohon izin memperjelas, Nars. Faktor yang berhubungan tadi penyebab populasi beresiko tadi orang-orang yang rentan terkena. Lalu kondisi terkait hal atau keadaan yang mampu menyebabkan gejala penyakit tersebut. Bukan gejala penyakit, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang mungkin akan tegak diagnosisnya. Tuh. Inggih. Terima kasih, Nars. Oke, sip. Makasih ya, Kak. Lanjut. Karisma Yogi Lutfiantari. Baik, izin bertanya, Nars. Kan ada di domain 2 tuh, di kelas 2 dan 3 itu belum ada label diagnostiknya, karena belum ada masalah perawatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu kalau misal ada kasus atau pasien yang ada masalah di kelas 2 dan 3 itu penanganannya bagaimana ya, Mas? Apa dulu contohnya? Kelas 2 dan kelas 3 tadi apa labelnya? Kelas 2 pencernaan, kelas 3 absorpsi. Kelas 2 pencernaan, kelas 3 absorpsi. Oke. Ini sebenarnya gini, apa dulu data yang mungkin kita dapatkan kayak gitu. Jadi jangan langsung kita menuduh, lo nggak ada diagnosis di kelas 2 dan 3. Lalu ini ngangkatnya apa kayak gitu. Makanya kita kenali dulu hasil asesmen kita berkata apa di ODS-nya. Barangkali ada kaitannya sebenarnya dengan kelas yang lain begitu. Contohnya apa? Ada contoh nggak? Gimana? Punya pernah terbaca kasus yang menurutmu masuk ke absorpsi dan pencernaan kah? Atau tadi analogi pertanyaan aja? Tanya aja. Oh, tanya aja. Oke, jadi nggak apa-apa, benar. Artinya kan dia kan penasaran, sama kayak yang tadi tentang sekresi-ekskresi integumen tadi, kasusnya sama. Secara konsep, pencernaan dan absorpsi itu ada sebenarnya di nutrisi, namun detik ini mungkin belum ada yang ngisi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan hasil asesmen kita biasanya terjawab aja di kelas-kelas yang lain. Gitu, Harisma. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih, Mas. Sip, sama-sama. Lanjut. Cynthia Putri Anugrah nih. Anugrah nih. Oke. Izin bertanya, Nars, sebenarnya ini pertanyaan saya ini sudah disinggung sama Nars tadi di awal yang tentang obesitas dan kelebihan berat badan. Oh iya. Jadi ingin lebih jauh saja, kenapa sih obesitas dan berat badan berlebih itu nggak disatukan saja? Karena dari karakteristik dan kondisi terkait yang saya lihat itu keduanya hampir mendekati gitu, nah. Hampir mendekati, tapi tetap ada bedanya. Intinya kan kayak gitu, ya. Kemudian konsep ilmu pengetahuan kita juga nggak dikatakan orang yang di atas ideal itu obesitas. Contoh jujur ya, saya pribadi overweight. Setelah menghitung BMI, rumus BMI tahu ya, mudah-mudahan tahu. Coba hitung diri kita masing-masing. Saya pribadi, alhamdulillah tidak obesitas. Tapi saya juga nggak ideal. Saya ternyata BMI saya ada di overweight. Nah, coba hitung masing-masing. Jadi nggak bisa disatukan. Saya nggak rela, nggak ridho dibilang obesitas gitu. Gitu, Cynthia. Saya masih bertahan di overweight begitu. Gitu, Cynthia. Ya, terus saya juga ada pertanyaan lagi. Untuk domain 6 sampai 12 itu sepertinya saling berhubungan. Terutama tentang psikologi. Betul. Dan dari hierarki Maslow juga untuk tingkat 2 sampai 4 itu juga hampir menuju ke psikologi juga. Jadi Nars, pertanyaannya itu selain penyakit dalam, rupanya psikologi ini sama-sama menimbulkan apa? Separah itu penyakit yang ditimbulkan oleh psikologi. Betul. Ya, karena gini,
pada prinsipnya yang namanya kesembuhan seseorang yang lagi sakit itu juga ditunjang aspek psikologisnya. Dan ketika seseorang sakit, psikologis juga sangat berpengaruh. Bahkan bukan tentang psikologis saja ya, peran dia sebagai individu. Contoh, pasiennya lagi sakit, dia statusnya sebagai apa? Kepala rumah tangga kan misalkan. Artinya apa? Tanggung jawabnya sebagai mencari nafkah di keluarganya siapa yang handle selama dia sakit. Artinya kan peran sebagai orang tua, peran sebagai kepala keluarga juga nggak jalan saat dia sakit. Otomatis di detik itu ketika kita mengkaji, sebenarnya ada juga loh masalah di situ. Yang sering nggak terungkap. Kita hanya tentang fisik dan fisik biasanya. Adakah nyeri, adakah sakit, apa yang Bapak keluhkan tentang pernapasan, pencernaan, selalu itu. Tapi jauh daripada kondisi itu, ada aspek lain yang sebenarnya caring perawat tersebut masuk, yaitu aspek dimensi psikologinya, perannya sebagai individu dalam masyarakat, dalam keluarga, gitu. Makanya ada juga tentang psikologisnya kalau perawatan gitu. Itu Cynthia. Ya, sudah sangat jelas, Nel. Terima Oke. kasih. Siap. Lanjut. Muhammad Ridha lah. Oke. Izin lebih ke kepo kayak Akbar juga sih sebenarnya. Suka nih yang kayak gini nih. Kenapa kode diagnosis itu tidak berurutan aja sih, Nes? Contohnya kayak di domain 1 itu kan mulainya di 00097. Kenapa enggak 002 aja? Biar lebih mudah gitu kita ngingetnya. Kenapa harus acak? Oke, kenapa harus acak? Jadi gini. Awal kemunculannya, saya diceritakan juga ya sebenarnya. Awal kemunculannya diagnosis Nanda itu berdasarkan timeline kemunculan, yaitu yang pertama tadi kan kalau bisa kita urut adalah ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh, makanya kodenya 0001. Yang kedua adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 0002. Ternyata ketika dibikin domain-domain di Nanda itu, si nutrisi yang 2 ini nggak bisa naruhnya di domain 1. Ternyata domain 1 itu berbicara tentang persepsi kesehatan kayak gitu. Yang 2 ini tadi ternyata diletakkan di domain 2, yaitu domain nutrisi. Sehingga walaupun kodenya 0001 dan 0002 ditaruh di sana saja begitu. Ya, domain disusun 13, tapi kemunculannya itu dihargai dengan yang paling duluan muncul adalah kode yang paling kecil. Gitu. Gitu, tidaklah. Kalau secara berurutan mungkin akan lebih mudah kita mengingat kode diagnosis. Pengennya kayak gitu juga, tapi ada resikonya, tidaklah. Kalau kita berurutan, oke, mungkin ingat ya 001 nutrisi kayak gitu, 002 nutrisi kurang. Tapi akankah kamu ingat nomor 00098 itu siapa? Itu bahasanya apa? Itu masalahnya tentang apa kayak gitu. Mungkin 1 2 sampai 10 kalian akan hafal out of the text kayak gitu. Di luar teks akan hafal kayak gitu. Tapi puluhan ke atas, mampukah kita menghafal sampai 248 diagnosis? Di 2018 Nanda itu saya rasa juga nggak akan bisa ya yang sampai 248. Justru dengan domain ini kita awal-awal kita nggak perlu menghafal langsung ke 248-nya, tapi kita melalui jembatan keledainya tadi, ketika pasien kita ini bermasalah apa, oh harusnya aku taktis menuju ke domain ini loh kalau berbicara nutrisi, berbicara domain ini loh, misalkan kenyamanan, tentang nyeri-nyerian. Kamu cari aja di domain 12 misalkan. 12 atau berapa ya? Coba, sorry, agak lupa-lupa ingat, benar nggak? Tentang nyeri-nyerian, tentang kenyamanan itu di domain 12, benar nggak? Coba, bantu cari.
Izin menjawab nurse. Iya nurse. Ya, 12 ya. Nah, artinya ketika kamu ketemu pasien yang sakit, aduh sakit perut, sakit kepala, sakit karena keserempet atau apa luka, nggak usah repot-repot kamu menghafal 248 itu letaknya di mana, nggak usah kamu ngobok-ngobok di domain 2, 3, 4, langsung to the point ke domain 12. Biasanya akan ada di situ tentang nyeri-nyerian. Gitu. Itu maksudnya. Ada plus minusnya sebenarnya. Mau diurut ya ada plusnya, tapi nggak diurut kita main domain bisa kita mengingat dengan cepat kayak gitu. Itu Rida. Oke, baik, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Siap, terima kasih juga Rida. Oke, lanjut Ika Aisyah Cesaria. Assalamualaikum, Nas. Izin bertanya, di kelas itu kan ada beberapa label diagnosis yang sampean beri bintang. Nah, yang mana sampean bilang itu diagnosis yang sering diangkat. Nah, saya bingung, Nas, yang dimaksud diangkat ini seperti apa? Seperti itu. Oke, diangkat. Lahirannya juga pasti diangkatnya lewat sesar ya. Oke, jadi gini. Saya dari 248 itu nggak mampu ya istilahnya kita mengingat semua. Saya pernah istilahnya mencoba untuk bukan men-searching sih sebenarnya, mendata kebiasaan mahasiswa kita waktu profesi. Ternyata hanya sekitaran 60 sampai 100 diagnosis aja yang familiar dan sering mereka angkat ternyata teman-teman. Ketika berbicara praktek di rumah sakit. Menurut saya 60 sampai 100 itu juga lumayan banyak. Nah, maksud diangkat di sini adalah ditegakkan diagnosisnya. Bukan berarti yang nggak pakai bintang itu nggak penting, tapi yang pakai bintang itu hasil studi saya, hasil studi kecil-kecilan iseng-iseng bahwa ternyata yang berbintang itu yang sering ibaratnya tuh trending topiknya lah istilahnya yang lagi hits kayak gitu. Nah begitu ya, itu maksudnya yang diangkat. Terima kasih, Nars. Oke, balik ke teman-teman sebenarnya. Tolong yang berbintang itu dipelajari benar-benar, dihafal, bukan dihafal, saya nggak menyarankan dihafal, tapi maksudnya bisa ya memilih kenapa ngangkat yang berbintang ini, kenapa nggak berbintang yang sana kayak gitu. Nggak salah kok, pokoknya pelajari aja yang berbintang itu. Biar nanti di semester ke depan ingati ya pertemuan kita malam ini nggak jauh dari yang berbintang-bintang tadi biasanya yang akan muncul. Itu. Oke, itu teman-teman. Gimana? Ada yang mau nanya lagi tentang konsep domain dan kelas? Nggak ada? Oke. Kalaupun tidak ada, kita akhiri untuk sesi ini ya. Saya izin setelah ini mau minum dulu ya, haus. Oke, berarti kita tutup dulu untuk sesi pertama ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif, istilahnya bertanya tentang topik tentang domain dan kelas pada Nanda Internasional. Saya stop record dulu.